Salam saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara. Saya berdoa saudara-saudara kiranya senantiasa dalam keadaan sehat, sukacita, penuh ucapan syukur, dan senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang pandangan beberapa orang, di mana mereka beranggapan kalau melayani nggak perlu sampai sekolah teologi atau sekolah secara akademis. Yang penting ada hati, ada panggilan, dan sebagainya. Jadi dianggap itu sebagai suatu kebenaran, dan sehingga seolah-olah kesannya tidak usah mengerti sama sekali, tapi cukup hanya mengerti dari kitab suci. Kita akan mempelajari apakah itu sebenarnya benar. Jadi hari ini kita akan menggali pandangan mereka, dan saya berikan judul mau melayani, mau belajar baik-baik. Kita lihat sebentar ya, 2 Timotius 3 ayat 16, apa kata firman Tuhan. Segala tulisan, jadi maksud dari tulisan ini adalah kitab suci ya. Segala kitab suci yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi ya, ada yang berpendapat kalau melayani nggak perlu belajar teologi. Yang penting hatinya tulus, taat, Roh Kudus pasti akan memimpin. Waduh, ini seolah-olah kedengarannya benar ya. Tapi saudara tidak sepenuhnya ya, tidak semuanya. Memang banyak yang berpendapat demikian, khususnya mereka pendeta atau para penginjil yang tidak mempunyai latar belakang akademik atau mengklaim langsung diajar oleh Roh Kudus. Ini pun bisa dipertanyakan ya, kok tahu itu yang ajar dari Roh Kudus? Bisa saja roh-roh yang lain mengajar dia secara langsung yang bertentangan dengan kitab suci atau tidak sejalan dengan kitab suci, karena dia tidak membaca kebenarannya bagaimana. Bisa tahu dan yakin itu dari mana? Jadi kitab suci katakan awal-awal tadi bermanfaat untuk mengajar, berarti ada yang mau belajar. Orang yang dibarukan oleh Roh Kudus tentu diubahkan untuk tunduk, untuk rendah hati, terbuka, dan mau belajar firman Tuhan. Karena Alkitab itu karangannya ya, diembuskan, diberikan nafas oleh Roh Kudus kepada para penulis. Roh Kudus tidak akan mau memimpin mereka yang malas belajar firman Tuhan dan tidak tunduk pada firman-Nya. Kitab suci yang diturunkan sudah lengkap ya, baik PL maupun PB. Untuk apa diajarkan kalau tidak ada yang mau belajar? Renungkan ya, untuk apa diajarkan kalau tidak ada yang mau belajar? Maunya langsung dipanggil oleh Roh Kudus, padahal kitab suci sudah ditulis lengkap baik PL maupun PB. Yang pertama saudara, teologi itu perlu. Teologi, apa sih teologi itu? Teologi berasal dari bahasa Yunani, theos,
yang berarti Tuhan dan logos yang berarti kata atau ajaran. Ya, maka definisi yang paling dasar tentang teologi adalah ajaran tentang Tuhan. Banyak bahasa-bahasa kitab suci yang sukar. Jadi kita harus mengeceknya untuk bagian yang tidak kita mengerti itu dengan keseluruhan PL maupun PB. Kenapa demikian? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang bukan belidah cabang. Sebentar ngomong ini, sebentar ngomong itu. Jadi kita harus mengeceknya secara keseluruhan, tidak asal comot. Perlu lebih teliti dan mendalam dalam kita memahaminya. Perlu guru yang benar untuk membimbing. Juga mengeceknya dengan bagian kitab suci yang lain baik PL maupun PB untuk bagian yang sulit itu terutama ya. Tapi sebenarnya segala sesuatu sih kita uji dengan kitab suci baik PL maupun PB ya. Selaras tidak, sesuai tidak, bertentangan tidak. Dan sebagai orang yang mau melayani, mau memberitakan Injil, kita harus mau berkorban membeli buku-buku teologi yang bagus. Seperti cara-cara mengerjakan pekabaran Injil, bagaimana mengerjakan misi dan pemberitaan yang berlipat ganda, buku-buku khotbah yang bagus-bagus dan sebagainya. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan berbagai rupa-rupa angin pengajaran dan mencegah kita dari potensi menyesatkan dan disesatkan. Yang kedua, kita harus mempunyai sikap tunduk taat kepada firman Tuhan, kepada kitab suci. Tunduk dan taat firman Tuhan berarti kita berada pada kebenaran. Jangan sampai kepala batu seperti kambing gitu ya. Asal nyeruduk, pokoknya yang dia mengerti sekalipun itu tidak sesuai ataupun bertentangan dengan kitab suci, dia ngotot. Pokoknya pandanganku begini, titik. Wah, tidak bisa begitu ya. Harus mau diuji dan menguji pemahaman kita. Dan ujiannya itu adalah kitab suci. Saya melihat fenomena seperti ini. Banyak para penyesat atau para guru ataupun dosen atau teolog yang menyimpang. Itu kesannya kepala batu dan seperti kambing gitu ya. Diingatkan ya terlebih-lebih lagi oleh orang yang ada di level akademis di bawahnya. Mungkin dia sudah doktor atau apa. Padahal pandangannya tidak sesuai dengan kitab suci. Tetap ngotot, asal nyeruduk. Marah kalau diingatkan dan sebagainya. Yang ketiga, hindari kesombongan. Argumennya biasanya, rasul-rasul saja tidak sekolah teologi. Saya kan bisa belajar langsung dari Roh Kudus. Ingat saudara, rasul-rasul itu orang Yahudi. Sudah bisa dan mengerti bahasa Ibrani maupun Yunani. Dan mereka diajar sendiri oleh Tuhan Yesus langsung. Rektor dari segala rektor. Kalau dikatakan STT gitu ya, dia rektor dari segala rektor. Sekali lagi, Roh Kudus tidak akan mau mengajar mereka yang bebal, tegar tengkuk dan keras hati yang tidak mau belajar. Ya, mentang-mentang sudah dalam tanda petik dalam pandangannya mempertobatkan ribuan orang dan terkenal di mana-mana, tidak mau belajar. Menganggap diri orang lain, bahkan yang mengajar itu lebih rendah dari dirinya dan sebagainya. Itu bahaya, saudara. Jadi kita lihat ya, kitab suci sekali lagi sudah lengkap. Harus tunduk, hormat, dan mau belajar. Karena kalau tidak mau belajar, roh-roh yang lain bisa memalsukan berbagai pengajaran, kesaksian, dan mujizat. Kalau dia mendasarkan ajarannya pada hal itu, fenomena-fenomena itu ya. Jangan terlalu narsis dengan hikmat dan pengertian diri sendiri. Tapi harus dengan rendah hati mau terus belajar dari firman Tuhan dan juga dari hamba Tuhan yang lain sepanjang itu Alkitab ya. Sekalipun itu mungkin lebih rendah dari dirinya,
dalam hal pencapaian akademis dan pengetahuan. Jangan lantas merasa sudah mengklaim mempertobatkan ribuan orang dan sudah terkenal di mana-mana, lantas tidak mau belajar dan mendengar pengajaran orang lain, menutup diri. Padahal pengajaran itu ada Alkitabiah. Jangan juga enggan, gengsi, alergi dengan pandangan orang lain. Sepanjang itu sesuai dengan kitab suci, mengapa kita tegar tengkuk? Mengapa kita menolak? Tapi dengan sukacita kita harusnya bersyukur bahwa kita beroleh firman yang hidup. Yang keempat, hindari bersandar pada pengertian sendiri. Bagaimana kita tahu itu selaras dengan firman pandangan kita ya, maksudnya selaras dengan firman Tuhan jika tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Katakanlah ya, tidak mutlak ya, tidak harus. Katakan misalnya bahasa aslinya, baik Ibrani maupun Yunani. Saudara tidak mengerti maksudnya, maksud asli dari kata-kata itu. Saudara hanya mengerti secara sepintas dalam pikiran sendiri yang terlintas. Jadi saudara-saudara, satu-satunya standar kebenaran adalah firman Tuhan. Itulah yang kita pegang. Bukan kesaksian-kesaksian betapapun hebat dan spektakulernya itu. Bukan juga tanda-tanda dan mujizat, karena iblis bisa memalsukan itu. Bukan juga fasilitanya orang di atas mimbar. Tapi satu-satunya standar kebenaran yang kita pegang adalah kitab suci, firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tunduk dan mau rajin menggali sungguh-sungguh firman Tuhan dengan takut dan gentar dan penuh hormat kepada Tuhan. Ada yang ekstrim hingga begitu menekankan puji-pujian sebagai hal yang utama. Sekarang saya berikan ilustrasi. Bayangkan jika saudara menjadi bos ya. Anak buah saudara tiap hari hanya memuji-muji. Oh, Pak Haryo itu baik, Pak Haryo itu murah hati dan sebagainya. Terus menerus seperti itu. Tetapi tidak mengerjakan tugas pekerjaan yang saudara sebagai bos yang telah diperintahkan. Hanya memuji-muji, bagaimana perasaan saudara? Demikian juga kalau hanya memuji-muji tapi tidak pergi keluar, tidak mengerjakan amanat agung yang Tuhan berikan. Kelima, tunduk pada pengajar orang lain sepanjang pendapat pandangannya itu sesuai dengan kitab suci yang kitab suci maksudkan. Ada orang yang tidak mau mendengar khotbah orang lain. Apalagi kalau orang itu berada di bawah level akademisnya, mungkin dia PhD, doktor, tidak mau mendengar dari khotbahnya yang MTH, yang STH, atau bahkan yang belum lulus, yang mau lulus. Sepanjang khotbah atau pengajaran penyampaiannya itu sesuai dengan kitab suci, yang kitab suci maksud, kita harus tunduk, hormat, patuh siapapun yang menyampaikannya, dan sukacita, selalu sukacita dan bersyukur saat kita menerima firman Tuhan. Sekalipun orang itu tidak mempunyai latar belakang teologi atau belum lulus ya. Yang keenam, hindari teologi pokoknya gitu ya. Teologi spekulasi padahal tidak tertulis dalam kitab suci dan sebagainya, hanya terlintas dalam pikirannya saja. Hanya yang menguntungkan dirinya sendiri atau yang sesuai dengan pandangannya sendiri. Tegar tengkuk dan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan adalah awal dari kesesatan. Jadi kalau kita mempunyai sikap yang buruk terhadap kitab suci, terhadap firman Tuhan, kita berpotensi untuk disesatkan ataupun menyesatkan. Jadi yang penting adalah jangan sampai keluar dari apa yang kitab suci maksudkan. Jangan mencari pengertian di luar kitab suci. Mari kita tidak tertarik dengan pandangan apapun yang di luar kitab suci, yang terlepas dari kitab suci, yang melenceng dari kitab suci. Yang ketujuh, yang dipahami itulah teologinya. Ada yang secara ekstrim melarang orang berteologi, padahal dengan cara yang sama dirinya juga sedang memaksakan orang lain untuk menerima pandangannya, padahal juga sedang berteologi.
menurut cara pandangannya sendiri, menurut hikmatnya sendiri. Jika kita tidak paham maksud dan kehendak Allah di dalam kitab suci, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan? Apa yang akan kita sajikan dalam pelayanan tersebut? Apa yang akan kita sampaikan di dalam menginjil dan sebagainya? Kedelapan, yang terakhir, mau melayani, mau belajar baik-baik. Ini yang penting ya. Kita bisa belajar itu memang secara komprehensif ya. Tidak hanya duduk di bangku kuliah, tapi juga mau membaca. Belajar langsung. Ya, dengan belajar teologi baik-baik, kita juga melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyesatan. Marilah kita belajar untuk menghormati Allah dan firman-Nya. Tentu dalam pelayanan kita harus punya hati yang cinta kebenaran, rela berkorban, rendah hati, hati yang rela dibentuk, tunduk dan takluk pada kebenaran. Sehingga yang kita layani pun bisa bertumbuh dan berbuah manis bagi kemuliaan Allah. Sebagai manusia yang berdosa dan terbatas ini, kita harus mau belajar dan terus diperbarui oleh terang firman Tuhan. Semoga kita makin giat, makin semangat, makin sukacita dalam melayani ataupun memberitakan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.